Selamat berjumpa teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, latih tendangan menggunakan lenteng lutut. Beberapa video yang telah saya post penggunaan lenteng lutut merupakan sangat penting. Nah, kali ini atas permintaan teman-teman saya kembali untuk memberikan narasi atau berbagi pengalaman penggunaan lenteng lutut atau pentingnya lenteng lutut terhadap gerakan ketika melakukan tendangan ke badan samsa. Nah, saya langsung aja ke tutorialnya. Angkatlah lutut paling tidak setinggi pusar dan posisi kaki yang satu menuju ke tanah itu mesti lurus. Gerakannya dari arah yang saya tunjukkan ini selanjutnya dilakukan putaran posisi badan sedikit agak miring dan akhirnya dieksekusi dengan menggunakan tendangan lentengan lutut seperti arah tangan yang saya peragakan. Nah, kembali saya tunjukkan angkat kaki kemudian lentengan lutut. Perhatikan lentengan lutut di kanan. Nah, setelah itu kita kembalikan ke posisi awal atau istilahnya ditarik sedikit dan selanjutnya kembali melakukan susulan tendangan. Nah, teman-teman, penggunaan lentengan lutut saat menggunakan medan samsa sebagai partnernya adalah sangat penting sekali. Saya peragakan secara langsung walaupun belum atau tidak menggunakan tenaga terlalu besar. Gerakan pinggul, pinggang, posisi badan, kaki di bawah itu sangat memegang peran juga. Nah, beberapa video saya katakan lagi itu sering saya berbagi pengalaman mengenai teknik penggunaan lentengan lutut. Posisi badan juga tidak boleh terlalu condong ke depan dan juga tidak boleh terlalu condong ke belakang. Nah, sekarang saya arahkan posisi di saat pengangkatan menggunakan lentengan lutut. Nah, sedikit kita egoskan atau bahasa saya adalah kita arahkan ke samping. Saat lentengan lutut yang kiri akan melakukan tendangan, otomatis posisinya adalah ke arah kanan. Sebaliknya, ketika tendangan akan menggunakan lentengan lutut kaki kanan, tentunya arah atau posisi kemiringan badan tersebut ke arah kiri. Jadi berlawanannya, saat tendangan dengan kaki kanan, arah kemiringan badan tersebut ke arah kiri, dan sebaliknya juga ketika menggunakan tendangan kiri, arah posisi sedikit menunduk merupakan arah ke arah kanan. Nah, lakukanlah gerakan secara pelan-lahan untuk mensinkronisasikan lutut-lutut ataupun gerakan otot-otot yang ada pada pinggang, pinggul, posisi lutut dan lain sebagainya. Setelah terasa agak pasis atau artinya setelah agak lancar, selanjutnya dilakukan gerakan susulan antara tendangan menggunakan kanan dan selanjutnya disusul menggunakan tendangan kiri, yang tentunya pada topik kali ini saya berbagi pengalaman menggunakan lentengan lutut di saat mengeksekusi pada gerakan tendangan ke arah samsa tersebut. Diterus dan lakukanlah secara pelan-lahan. Posisi badan sangat diperhatikan. Nah, sekarang ini saya ambil video sebelumnya ketika kita gunakan dengan full power. Nah, gerakan kaki kanan yang saya gunakan untuk melakukan eksekusi kepada samsa dapat kita perhatikan ya, cukup penggunaan powernya. Ini sangat penting diperhatikan pakem-pakem tersebut. Saya ambil gambarnya dari arah sedikit agak jauh supaya jelas alur ataupun gerakan melakukan tendangan baik kanan dan kiri. Jadi posisinya, perhatikan posisi badan tidak terlalu condong ke depan dan juga tidak terlalu condong ke belakang. Ini akan sangat berpengaruh dengan keseimbangan tubuh kita. Pancar ataupun jangkar yang ada di bawah benar-benar harus kokoh, sebab di saat lutut kita lontarkan ke arah samsa, tentu dia akan bergerak. Di posisi kaki di bawah akan diketarik sedikit oleh gerakan daripada lutut tersebut. Nah, sekarang saya ambil gambar dari biar kelihatan posisi kaki, terutama ada tapak kaki melakukan gerakan tendangan ke arah badan samsa. Lakukanlah secara pelan-lahan dulu. Setelah merasa agak pasis ataupun kondisi posisi tendangan dan termasuk juga setelah dan akan mulai menendang menjadi suatu keseimbangan, baru ditambahkan power yang sedikit lebih daripada gerakan awal tersebut.
olahraga menggunakan Meda Samsa sebagai partner. Ya, seperti saya juga sering post pada channel ini, cukup berkeringat. Artinya di usia-usia saya seperti sekarang ini 59 tahun, menggunakan Meda Samsa sebagai partner olahraga, dengan istilah saya bermain Samsa atau kita anggap sebagai partner, di waktu 5-10 menit, walaupun tidak menggunakan tenaga terlalu besar. Bagi hemat saya, pengalaman saya sudah cukup untuk berolahraga di usia-usia lanjut seperti 59 tahun kali ini. Sebab sering saya katakan, berolahraga di usia lanjut, kalaupun tidak bisa terlalu sampai berkeringat penuh, ya paling tidak dengan 5-10 menit bergerak secara istilahnya bermain dengan Samsa, ataupun dengan melakukan gerakan-gerakan olahraga yang lainnya. Yang penting membuat suhu tubuh kita menjadi hangat ataupun panas, karena terusnya gerakan yang kita lakukan, baik senam, melakukan olahraga penggunaan Samsa di usia lanjut, tetapi dan alur pukulan kena pada badan Samsa yang saya peragakan ini, itu otomatis akan lebih cepat. Jadi banyak cara teman-teman dapat kita lakukan olahraga di usia lanjut, walaupun tidak mesti harus sama apa yang sering saya berbagi pengalaman di channel ini, melakukan tendangan Samsa, melakukan senam seperti video-video yang saya bagikan. Teman-teman dapat menggali sendiri kira-kira gerakan apa yang cocok dilakukan di usia-usia lanjut. Dan dengan adanya aktivitas berolahraga walaupun dengan durasi waktu yang sedikit, saya pikir inilah sangat-sangat penting. Contoh, ketika dibangun pagi kita berolahraga 5-10 menit dengan gerakan yang ringan-ringan saja. Ini saya setelah melakukan gerakan tersebut, untuk melakukan aktivitas selanjutnya akan lebih enak atau lebih santai kita membawa diri, karena otot-otot tersebut telah berinteraksi di antara satu otot dengan yang lainnya. Gerakan maju mundur, sedikit egosan. Tidak boleh goyah, tapak kaki menyentuh pada badan Samsa, itu menjadi lurus, bertumpu ke tanah, itu sama sekali tidak boleh goyah. Oke, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam rahayu sekeluarga. Menjadi lurus.